Kita ketemu lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai istri yang cakap. Bagi seorang pria dewasa, apalagi yang mau menikah, tentu ingin memiliki istri yang cakap. Dan bagi pria yang sudah menikah, pasti ingin punya istri yang cakap. Ada suatu kisah, seorang suami lagi pergi ke dapur. Lalu dia melihat istrinya sedang memasak. Namun dia perhatikan istrinya ini sesenggukan menangis. Tentu suaminya ini heran. Ada apa pikirnya? Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Mah, kenapa engkau menangis sambil masak?" Sambil sesenggukan istrinya berkata, "Aku sudah tidak tahan, Pak. Aku sudah lelah. Aku sudah capek mengurus rumah ini. Dari pagi sampai malam, aku yang mengurus rumah ini. Lalu apa yang bisa aku lakukan?" Kata suaminya, "Iya, Papa carilah asisten untuk membantu aku. Karena aku sudah tidak kuat lagi. Aku yang menyiapkan makanan, aku belanja, aku menyetrika baju, semuanya. Aku mengurusi anak-anak kita yang 4 orang. Aku tidak ada sepertinya istirahatnya. Aku bisa saja mencari asisten untuk membantumu," kata suaminya. "Tapi maukah kau mendengarkan aku sebentar? Tinggalkan dulu masakanmu, ayo coba kita duduk di ruang tamu." Lalu mereka duduk. Suaminya berkata, "Dengar ya Ma, sebentar. Sebenarnya pekerjaanmu ini adalah luar biasa. Aku pribadi sangat bangga punya istri sepertimu. Dan kulihat anak-anak juga begitu bahagia punya ibu sepertimu. Engkau benar-benar bertanggung jawab. Selama ini kau melakukan dengan luar biasa. Engkau menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang menghormati suami. Bagiku dan bagi anak-anak engkau tidak ada kekurangan. Pun kalau kau merasa lelah, memang itu wajar. Tapi tahukah Mama, di balik kelelahanmu, di balik butir-butir keringat yang keluar, tak kala engkau melakukannya, semua itu tidak sia-sia. Terutama bagiku, bagi anak-anak. Itu sesuatu yang luar biasa. Engkau lihat anak-anak kita, bagaimana mereka bertumbuh sehat, benar-benar penuh dengan kasih karunia. Itu semua karena apa yang kau lakukan kepada mereka. Engkau lihat diriku, pekerjaanku menjadi lebih baik. Itu semua karena doa-doamu, jerih payahmu. Jadi apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia." "Iya, tapi aku sudah capek, Pak." Itu memang artinya sudah menjadi kodrat seorang wanita. Kau akan merasakan betapa bahagianya engkau melakukan itu. Kalau itu diambil oleh orang lain, engkau akan merasa tertuduh, engkau akan merasa menyesal. Coba ingat-ingat dulu. Kau waktu membaca kitab Amsal pasal 31. Aku ingatkan kembali kepadamu istriku. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam.
Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat tak baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Mendengar itu, istrinya menangis, sedih, dan kembali tersentuh. Dia berkata, maafkan aku suamiku. Enggak apa-apa istriku. Yang penting kita sama-sama saling mendukung, saling menasihati. Istri yang cakap, semua orang menginginkannya. Amin.